Saudara yang kekasih, tema kita pada Bible Study ini adalah mari berbisnis cara keturunan Abraham. Saudara, dan di sini saya ingin menegaskan betapa pentingnya hubungan pribadi seseorang itu berbanding, korelasinya sebanding dengan hubungan pribadi Allah dengan dia, dengan berkat Allah terhadap dia. Saudara, percayalah bahwa pada akhir zaman ini hanya mereka yang betul-betul dekat dengan Tuhan akan mewarisi segala perjanjian Allah dan akan menjadi saluran berkat yang luar biasa bagi orang lain. Yang percaya katakan amin. Para kekasih, saya ingin mengajak semua saudara untuk menengok kembali di dalam tema, dalam ayat emas kita pada tema ini adalah Kejadian 26 ayat 12 dan ayat 13. Di sana dikatakan bahwa Iska menjadi kaya, saudara, kian lama kian kaya, bahkan menjadi sangat kaya, saudara. Luar biasa bukan? Bahkan di zaman ini pun, saudara, seseorang yang ingin mendapatkan progresivitas, ini namanya progresif, menanjak, saudara. Dia harus banting tulang, dia harus berani berkorban, dia harus berani juga untuk menyabung nyawanya, apa saja ditempuh, segala yang tidak baik dihalalkan, saudara, untuk bisa menjadi sangat kaya. Apakah anak Tuhan juga harus demikian? Tidak. Kita mempunyai cara yang istimewa, yaitu cara ilahi. Katakan cara ilahi yang membuat saya diberkati luar biasa. Ya, para kekasih, itu sebab kiranya saudara memperhatikan betapa pentingnya akan hal ini, yaitu hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Saudara, bisnis apakah keturunan Abraham ini? Satu, ia seorang peladang. Ya, saudara, saya tidak usah jelaskan lagi. Saudara boleh mendengarkan dari khotbah saya pada sebelum ini di YouTube, saudara bisa meretrieve. Dan yang kedua, yang sedang kita pelajari panjang lebar adalah ia adalah penggali mata air. Dia adalah penggali mata air. Ya, saudara. Dan di sini saya menunjukkan bahwa ada progresivitas di dalam hubungan pribadi Iska dengan Allah. Ini menimbulkan progresivitas successfully, ya, keberhasilan daripada Iska yang dahsyat juga. Ya, saudara, dia seorang peladang. Saya ulangi lagi, peladang adalah pembuka lahan untuk orang lain. Ya, saudara, dia mengubah tradisi, mengubah filosofi bahwa kalau orang mau hidup harus membunuh. Itu orang buas. Tetapi Iska menjadi peladang. Dia meninggalkan cara-cara primitif yang tidak berperi kemanusiaan. Dari seorang pembunuh menjadi peladang, bercocok tanam. Ya, saudara, begitu dia berhasil, saudara, dia tinggalkan orang lain masuk. Dan dia membuka ladang yang baru, yang diberkati oleh Tuhan luar biasa. Demikian juga dengan menggali air, saudara. Nah, itulah sebabnya karena dia menjadi seorang pelopor, peladang, maka Tuhan menyediakan sumber air, saudara. Sumber air dibutuhkan untuk bercocok tanam, saudara. Itu sebab Iska menerima anugerah sumber air. Kenapa? Karena dia mulai berladang, dia mulai mengkultivate tanah supaya tanah menjadi subur dan tanah menghasilkan. Ya, saudara, itu sebab kalau kita ingin berhasil dan menjadi berkat buat orang lain, yakinlah kepada saudara akan dikaruniai sumber air. Amin. Tetapi kalau saudara dan saya tidak mau menjadi orang yang berguna buat orang lain, saudara, maka tidak ada sumber air. Kita akan tetap apa adanya saja. Seorang yang mau menjadi berkat, dia akan diberi oleh Tuhan mata air dalam hidupnya. Dan ini terjadi pada Iska, keturunan Abraham. Saudara yang kekasih, kemarin pada serial yang terakhir, yang ke-8, saya menjelaskan bahwa bukan hanya pada pebisnis saja, pada pemilik, owner daripada usaha saja, dia harus menjadi penggali air. Tapi saya jelaskan juga kepada pekerja, pegawai, karyawan. Saudara, kalau seorang karyawan, seorang pekerja Kristen,
dia tunduk dan taat kepada firman, maka niscaya Tuhan akan memberkati dia luar biasa. Katakan amin. Kenapa? Karena sama, ya filosofinya sama. Pebisnis cari uang, pekerja juga cari uang, karyawan cari uang, pegawai cari uang. Semua yang make money dikatakan berbisnis. Ya saudara, kecuali tidak make money itu tidak berbisnis. Saudara, itu sebab para pekerja harus juga menjadi penggali mata air. Ya, saya sudah menunjukkan dalam hal apa menggali air, dalam hal menjadi pegawai Kristen. Apapun dan siapapun bos Anda, tetapi Anda adalah seorang anak Tuhan yang terikat dengan peraturan untuk bisa diberkati luar biasa. Ya, Efesus 6 ayat 5 sampai 8 tidak usah saya baca. Kemudian Kolose 3 ayat 22, 23 dan 24. Saudara bisa baca sekali lagi di rumah. Ini adalah kunci keberhasilan. Seorang karyawan, seorang pegawai, seorang bawahan bisa diberkati sangat luar biasa. Jangan bilang pegawai tidak bisa diberkati. Siapa bilang? Ya saudara, pegawai bisa diberkati luar biasa. Katakan amin. Saudara, itu sebab berintegritas Kristenlah seorang pegawai, anak Tuhan, seorang bawahan, dia harus punya integritas Kristus dalam hidupnya. Dan barulah mujizat keajaiban perjanjian Allah akan terjadi dalam hidup dia. Kalau dia tidak bisa taat kepada firman, maka dia tidak akan bisa mempunyai sumber air. Itu sebab anak-anak Tuhan penting sekali kita akan merindu. Ya, bukan hanya kita mendapatkan gaji saja, tapi kita mendapat sumber air. Katakan sumber mata air. Yaitu keajaiban Tuhan di dalam seumur hidup saya. Ya, jadi saudara mesti mengerti akan hal ini. Jadilah penggali mata air walau Anda tidak mempunyai satu bisnis, tetapi Anda bekerja pada orang lain atau pada suatu institusi. Saudara, ini yang saya sampaikan kemarin. Sekarang saya ingin menunjukkan, saudara, bahwa seorang baik dia majikan, punya bisnis, ataupun dia pegawai atau karyawan tidak punya perusahaan, dua-duanya ini dilarang jemawa, dilarang sombong. Ya, saudara. Nah, sombong ini adalah, saya akan jelaskan, batu ujian bagi barang siapa yang mau diberkati lebih lanjut. Ya, orang yang cuma mau diberkati sementara, silahkan kalau mau sombong. Tetapi kalau orang mau diberkati sampai dia mati, diberkati berkelimpahan, dia tidak boleh sombong. Dia tidak boleh jemawa. Ya, saudara, dia tidak boleh angkuh, dia tidak boleh wah-wahan. Ya, saudara, jangan jemawa dengan berpaling pada sumber air palsu. Ya, kenapa? Karena Alkitab mencatat tentang sumber air palsu yang dikatakan oleh Tuhan Allah Yehova. Saudara, itu sebab saya ingin mengajak untuk kita membuka bersama di dalam Yeremia pasal yang kedua ayat 13 dan 18. Kita akan membacanya. Kitab Nabi Yeremia pasal yang kedua ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-18, para kekasih. Ya, kita akan baca juga di rumah saudara dengan suara saudara. 1, 2. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. 18. Dan sekarang, apakah untungmu untuk pergi ke Mesir, hendak meminum air sungai Nil? Dan apakah untungmu untuk pergi ke Asyur, hendak meminum air sungai Efrat? Amin. Saudara, luar biasa ya. Di dalam Alkitab selalu ada pembandingnya. Jadi kalau disebutkan tentang menggali sumber air, saudara, ini sumber air dari Tuhan, maka selalu ada iblis mengadakan sumber air, tapi sumber air palsu.
Palsunya di mana? Bocor. Kelihatannya sumber air, tetapi ternyata bocor, saudara. Dan apa yang terjadi? Cepat kering. Nah, inilah kepalsuan dunia. Itu sebab di sini kita melihat bahwa Israel seringkali melakukan pelanggaran kepada Tuhan dengan meninggalkan sumber air yang asli yang dimiliki oleh Abraham, Ishak, dan Yakob. Bahkan sumber Yakob itu masih bertahan sampai di masa Yesus melayani. Ya, kalau saudara membaca di dalam kitab Injil, di situ Yesus bertemu dengan seorang wanita Samaria di sumur Yakob. Abraham, Ishak, Yakob, tiga-tiganya penggali air. Saudara, ini air asli dari Tuhan. Sumur dan mata air yang asli, yang airnya membual-bual dan tidak pernah padam kecuali ditinggalkan, saudara. Tetapi iblis selalu mengimitasi. Iblis selalu mencoba mencari kepalsuan dan membuat kepalsuan. Ya, ayat tadi disebutkan ayat 13, sebab 2 kali umatku berbuat jahat. 1, mereka meninggalkan aku sumber air yang hidup. Dan sumber air yang hidup ditinggalkan. Ini kesalahan pertama, kata Tuhan. Kesalahan kedua, menggali kolam bagi mereka sendiri. Jadi mereka meninggalkan sumber yang asli dari Tuhan, mereka pergi dan menggali sumber mereka sendiri. Tetapi disebutkan yang tidak dapat menahan air, yakni kolam yang bocor. Jadi saudara, sekarang semakin jelas ya, 2 macam sumber air. Sumber air dari Tuhan, saudara, yaitu dari seorang yang taat kepada firman, seorang yang mencari kebenaran Allah, makin lama makin dalam untuk menerima lebih banyak air yang membual ke atas. Dan 1 sumber kolam air imitasi, palsu, yang hanya sementara karena bocor. Saudara, di dalamnya ada lubang yang membuat habis air. Tapi di sumber yang asli dari Tuhan, di dalamnya ada lubang yang menghasilkan air terus. Yesus berkata, sampai pada hidup yang kekal dalam Yohanes pasal yang keempat kepada perempuan Samaria tersebut. Jadi para kekasih, di sini kita melihat jangan sampai kita meninggalkan sumber air yang asli dan kita terpengaruh untuk masuk pada sumber air, usaha sendiri, menggali sendiri, keluar air sebentar, tetapi kolamnya bocor. Dan Tuhan menjadi marah. Ada 2 kesalahan ini. Sekali lagi, 1, meninggalkan sumber air yang asli. 2, menggali sumber air yang bocor. Saudara, kalau seorang pebisnis Kristen atau seorang pegawai karyawan Kristen, dia mulai meninggalkan sumber air yang benar, saudara, maka dia pasti terpengaruh untuk bisikan iblis dia lakukan. Yaitu apa? Usaha sendiri. Di luar Tuhan, usaha sendiri dengan tenaganya, dengan kongsinya, dengan kawan-kawannya, dengan gengnya. Wah, rasanya luar biasa, hebat sekali. Orang-orang yang kuat dan pintar dan lihai. Tetapi mereka menggali kolam yang bocor. Itu sebab menjadi anak Tuhan jangan tanggung. Ya, hidup cuma sebentar juga bikin tanggung. Saudara, kita mau mencoba mencari yang bocor, kita mencoba untuk mencari yang palsu. Buat apa? Hidupmu cuma sebentar dan engkau pakai yang palsu. Yang benar aja, saudara. Anda dan saya harus mempunyai satu prinsip. Aku hidup cuma sebentar. Aku mau ambil yang asli dari Tuhan. Kalau saudara dan saya mempunyai prinsip demikian, kita akan menghindarkan diri kita dari hidup jemawa dan congkak yang pasti dihukum Allah. Dihukum dengan apa? 1, masuk dalam neraka. 2, kolamnya dibikin bocor oleh Tuhan. Itu sebab kita melihat di sini Tuhan sempat jengkel kepada orang-orang pilihannya. Sudah dikasih sumber yang baik,
malah ditinggal dan cari tanah yang baru dan menggali sumber yang baru yang ternyata dibikin bocor sama Tuhan. Lihat, mata Tuhan selalu mengawasi hidup manusia. Amin. Itu sebab tidak ada untungnya kalau saya dan saudara jauh dan meninggalkan Tuhan. Karena kita akan mengalami banyak sekali kerugian. Ya, itu sebab anak-anak Tuhan dimanapun Anda berada, perhatikan. Sebab apa? Sebab semua yang baik berasal dari Allah. Katakan, semua yang baik berasal dari Tuhan. Yang diberikan kepada saya, bila mana saya tidak meninggalkan Dia. Begitu saya meninggalkan Dia, semua akan bocor. Ya, saudara, jelas. Ini rahasianya di sini dan saya ingin supaya kita semua menjadi faham. Para kekasih, setelah saya melihat bersama Anda aspek negatif dari orang yang tidak bisa taat kepada Allah, saudara, maka saya akan bawa Anda kepada satu hal yang menjadi sumber daripada berkat seseorang. Kita sudah tahu bahwa berkat seseorang sumbernya dari persepuluhan. Tuhan ingin menambah satu hal lagi, yaitu Sabat. Katakan Sabat. Jadi Sabat ini adalah satu saat di mana Anda dan saya harus datang kepada Tuhan. Kita harus meninggalkan semua pekerjaan kita, saudara. Dan kita harus datang untuk mencari hadirat Tuhan, saudara. Nah, saya akan masuk bersama dengan Anda pada semua yang cari uang, ya, semua yang cari uang, baik dia owner dari satu usaha, baik dia karyawan dari satu usaha. Semua yang cari uang wajib bersabat. Katakan, semua yang mencari uang wajib bersabat. Ya. Oleh kekasih, agar apa? Agar bersabat itu agar kita itu setia kepada Tuhan. 7 hari aku beri kepada kamu. 6 hari kamu boleh bekerja. Tapi pada hari yang ke-7 kamu harus berhenti bekerja. Dan kamu harus datang sepanjang hari ke dalam rumahku. Jiwamu harus istirahat. Saudara, sama seperti pada hari yang ke-7 aku istirahat. 6 hari aku menciptakan dan hari ke-7 aku berhenti. Aku istirahat, aku sabat. Saudara. Nah, jadi Tuhan itu menguji kita dengan persepuluhan dan dengan sabat. Saudara. Kalau saya dan saudara melakukan persepuluhan itu 1 dari 10. Sabat itu 1 dari 7. Jadi Tuhan cuma minta selalu 1 bagian saja. Katakan, Tuhan hanya meminta 1 bagian saja. Saudara, itu sedikit sekali, saudara. Cuma 1 bagian. Dari 7 hari yang kita miliki. Dari Senin sampai Senin lagi. Tuhan meminta 1 hari khusus buat dia. Nah, inilah yang kita persembahkan sebagai sabat. Ya, mari kita akan membuka Alkitab kita dalam Yesaya pasal yang ke-58. Kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-58 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Saudara di rumah saudara boleh menambah dengan ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10 ya. Sekarang kita akan baca ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. 1, 2. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku,
apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakob, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Amin. Katakan, ini luar biasa. Saudara yang kekasih, hebat sekali. Di sini kita masih membaca tentang sumber air yang benar. Ya, tadi kita sudah baca ayat yang ke-11. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik. Katakan, saya akan menjadi seperti taman yang diairi dengan baik. Saudara, kita membaca di sini luar biasa. Dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Saudara, nah inilah yang Tuhan mau beri dalam hidup kita. Kalau saudara mengatakan saya cuma karyawan rendahan, maafkan saya. Saya tidak ada harapan untuk menjadi orang yang kaya. Gak boleh bilang demikian. Katakan, saya tidak boleh berkata demikian. Karena firman Tuhan berkata, saya bisa diberkati luar biasa. Amin. Ingat baik-baik, ini perjanjian Tuhan. Ini bukan perkataan manusia. Anda dan saya bisa mendapatkan. Itu sebab di sini kita melihat Tuhan memberikan satu ilustrasi. Kamu mempunyai taman yang diairi dengan baik. Karena kamu mempunyai sumber yang tidak akan pernah mengecewakan. Saudara, kalau saudara merasa saya tidak mempunyai modal, saya tidak bisa berdagang, saya tidak bisa bisnis, saya cuma bisa pekerja. Saudara, tapi saudara bisa diberkati luar biasa, saya kasih tahu. Kenapa? Karena saudara tidak meninggalkan sumber air yang asli. Amin. Jadi orang yang meninggalkan sumber air yang asli, dia pasti akan mengalami kekecewaan. Kenapa? Karena dia akan berusaha menggali sendiri. Dan apa yang dia gali itu bocor. Sekali lagi saya kasih tahu, yang bikin bocor adalah Tuhan, atau Tuhan perintahkan iblis bikin bocor. Saudara, itu sebab Anda dan saya harus tahu kenapa banyak orang Kristen, jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan bahkan, yang mengalami kolam yang bocor dalam hidupnya. Saudara, Anda dan saya harus mempunyai satu pedoman. Tuhan, hamba tidak bakal mau ngalamin kayak begitu. Hamba tidak kepengen merasakan. Hamba mau sampai mati tinggal di sumber mata air kehidupan yang asli. Amin. Nah, inilah yang Tuhan mau berikan dalam hidup kita, para kekasih. Saudara, saya perlu menjelaskan bahwa tanah keringmu akan menjadi taman dengan mata air yang tidak pernah mengecewakan. Saudara, tanah kering kita. Mungkin saudara mempunyai sesuatu usaha yang kurang produktif, dan kalau tidak produktif berarti tidak ada hasil. Saudara merasa bahwa tanah saudara gersang, mata pencaharian saudara ini setengah mati. Saudara harus kembali kepada sumber air. Amin. Sumber air artinya saudara menggali firman, mengerti firman lebih banyak. Kalau saudara mengerti firman lebih banyak, saudara, engkau tidak tahu apa yang terjadi, karena ini di dalam alam roh. Katakan, dalam alam roh, di mana mujizat Allah bekerja. Jadi saudara mesti tahu, seorang tidak mempunyai alam roh, tidak ada hidup rohani, mujizat tidak bisa bekerja. Mujizat hanya bekerja ketika seseorang ada di dalam alam roh. Saudara, if someone living inside the spiritual realm, the spiritual atmosphere, and then God can do some
miracles in his or her lives. Without this, no one can receive and can achieve any miracles in his or her life. No. Itu sebab Anda dan saya harus tahu rahasianya di mana. Rahasianya ada pada sumber air. Pada suasana roh. Allah bekerja di dalam suasana roh. Kalau saudara banyak dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara adalah orang yang mudah mengalami mujizat. Tapi seorang anak Tuhan sudah dibaptis, mengerti firman, percaya kepada Tuhan Yesus, melayani Tuhan, berkorban dan lain sebagainya. Namun tidak tinggal di dalam alam roh, saudara. Tidak tinggal di dalam kerohanian. Apa yang terjadi sama dia? Saudara, dia akan tetap ada pada tanah yang gersang. Dan di tanah yang gersang, saudara, tidak ada satu mujizat akan terjadi. Saudara, itu sebab saya dan Anda harus mengerti akan rahasia ini. Anyone that living on a drought land will not receive the miracle of God. No, and never. Itu sebab Anda dan saya harus ada pada tanah yang subur, yang airnya tidak mengecewakan. Amin. Selalu menyenangkan. Dan itulah yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup saudara. Para kekasih, inilah yang saya perlu sampaikan. Agar kerugian, kekurangan, kerugian, kekurangan, nasib jelek, kebangkrutan, prahara dan kawan-kawannya enyah. Katakan enyah dari sejarah hidup saya. Saudara, agar supaya ini enyah dari sejarah hidup saya dan hidup Anda, maka apa yang kita harus lakukan? Saudara, apa yang wajib kita unjukkan? Jadi unjukkan itu maksud saya adalah kita kerjakan dan kita tunjukkan kepada Tuhan. Tuhan, ini hamba unjukkan kepadamu Tuhan. Ini loh Tuhan, yang hamba kerjakan untuk engkau. Jangan cuma saudara mengatakan saya sudah mengerjakan. Dan Tuhan tidak melihat apa-apa dari pekerjaan kita. Saudara yang kekasih, apa yang wajib kita unjukkan ke hadirat Allah Bapa? Ya saudara, angkat dua tangan, ucapkan terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biar firman ini membuat kami dikjaya dan membuat kami diberkati berkelimpahan. Dan kami percaya apa yang ada pada tangan kami dan kami kerjakan berhasil. Karena kami mempunyai bisnis keturunan Abraham. Diberkatilah saudara. Pulang dengan damai sejahtera, tiba dengan di rumah saudara dengan aman dan sentosa. Korban kolektor saudara teristimewa. Segala pengembalian persepuluhan saudara. Sesuai dengan Maliaki 3 ayat 8 dan 10. Dan Ibrani 7 ayat 1 sampai 10. Kembalikan pada saudara luar biasa. Sampai tidak cukup tempat untuk meletakkan berkat Allah terjadi dalam hidup saudara. Perjalanan saudara jauh ataupun dekat, tiba dengan aman dan sentosa. Dan sepanjang minggu ini, damai sejahtera, proteksi di dalam nama Yesus menyertai saudara. Dan Tuhan mengarahkan langkah saudara. Di depan saudara adalah kebenaran, di belakang saudara adalah kemuliaan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Beri kemuliaan yang baik bagi Dia.